Mengambil sampah yang terlihat di permukaan laut membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Ribuan liter bahan bakar dihabiskan kapal-kapal Ironis, pengangkut kondisi setiap hari laut hanya Indonesia untuk kini memungut berada sampah dalam yang situasi hanyut kurang ke laut. beruntung. Saudara, laut Indonesia disandra sampah plastik. Jumlah Kawasan hutan mangrove di perairan Muara Angke, Jakarta Utara, tertimbun tumpukan sampah yang terbawa ombak besar yang menerjang wilayah tersebut sejak sebulan terakhir. Di bibir sungai menuju laut Jakarta. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengungkapkan 80% sampah di laut Indonesia ini berasal dari sekarang masyarakat yang penyumbang tinggal sampah di plastik daratan. nomor Menurut 2 Siti, terbesar sampah di plastik dunia. menjadi penyumbang Setelah masalah China. utama bagi laut Indonesia. Kalau kita teruskan begini, nanti tahun Menurut 2030 Siti, sampah dapat menyebabkan akan pencemaran air lebih laut banyak hingga plastik harus daripada ada ikan di pengawasan lautan khusus. kita. Untuk itu pemerintah telah Juga, menyiapkan kita sejumlah sudah langkah untuk komitmen mengontrol kepada dunia sampah dalam dari Our daratan Ocean yang Conference, mencemari laut. dalam Siti juga menghimbau konferensi pemerintah climate daerah change. Hingga saat ini, sampah masih terus menjadi masalah yang sangat penting untuk diselesaikan. Keadaan saat ini memperparah kondisi perairan laut akibat sampah-sampah medis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab membuangnya sembarangan. Untuk itu, kami terpanggil untuk ikut serta dalam penanggulangan sampah di lautan. Berdasarkan latar belakang keilmuan yang dimiliki, kami telah mengkaji dan mendesain sebuah alat yang dapat bekerja secara dinamis untuk menangkap sampah dengan memanfaatkan dinamika oseanografi. Alat yang kami desain dinamakan jebakan sampah laut yang disingkat dengan jaksa laut. Jaksa laut terbagi atas 3 bagian. Kotak jaksa laut didesain dengan sangat sederhana untuk bekerja secara maksimal dengan berbahan dasar pipa yang dibentuk menjadi kerangka balok dengan ukuran panjang 10 meter, lebar 2 meter, dan tinggi 3 meter, dinilai mampu menangkap sampah di perairan laut dengan baik. Lambung jaksa laut didesain dengan mempertimbangkan aspek luasan dan berat sampah dengan berbahan dasar jaring polietilen yang berbentuk limas persegi panjang dengan volume 100 meter kubik dinilai mampu menampung sampah dengan maksimal. Penahan jaksa laut didesain agar dapat bekerja secara dinamis di perairan laut dengan rangkaian berbahan dasar muring. Penahan jaksa laut mampu menahan kotak dan lambung jaksa laut saat terjadi kecepatan arus maksimum dan tinggi gelombang maksimum. Secara teknis, bagian-bagian jebakan sampah laut dirangkai menjadi satu alat yang utuh dan dipasang di perairan laut. Saat terjadi dinamika oseanografi, jaksa laut akan terdorong oleh arus, sehingga posisi jaksa laut dapat berlawanan dengan arah arus laut. Sampah yang terbawa oleh arus akan masuk ke perangkap dengan sendirinya. Ketika arus laut berubah arah, maka alat ini akan ikut berubah arah berlawanan arus laut. Jadi, sampah yang telah masuk ke dalam perangkap akan ikut keluar saat kondisi air laut surut. Sampah yang telah tertampung akan diambil dengan cara melepaskan cincin yang menghubungkan antara lambung dan kotak, sehingga lambung yang berisi sampah plastik dapat diangkut dengan mudah ke darat. Mengacu kepada perhitungan OSOF 2009, sampah plastik di laut termasuk pada kategori plastik yang tidak dapat didaur ulang atau non-recyclable plastik, sehingga plastik yang bisa terperangkap dalam wadah bervolume 1 meter kubik adalah sekitar 9 kg sampah kantong plastik. Oleh karena itu, lambung jaksa laut dengan volume 100 meter kubik dapat menampung plastik sampah 900 hingga 1000 kg atau 1 ton. Jaksa laut ini cukup efisien digunakan untuk mengurangi sampah di perairan pantai, karena alat ini dapat bekerja secara dinamis dengan memanfaatkan dinamika oseanografi di perairan, sehingga hemat energi dan tidak banyak mengeluarkan tenaga untuk mengumpulkan sampah di laut. Jaksa laut perlu dipasang di tempat yang tepat agar dapat bekerja lebih maksimal, sehingga sesuai dengan tujuan alat ini dipasang. Dalam operasional jaksa laut juga membutuhkan kerjasama dengan stakeholder atau instansi pemerintah yang terintegrasi dengan masyarakat agar sampah yang terkumpul dapat dikelola dengan baik. Ayo, jaga laut kita!
dari sampah lautan, agar laut tetap lestari. Karena laut milik kita bersama.